Mas, hati-hati baca Fatihah itu. Karena pernah Cak Nur itu dengar sendiri ada imam itu baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Coba dulur-dulur semua ya, ditirukan Cak Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Itu baca Fatihah cap apa itu? Entah qiraah apa yang dipakai itu. Cak Nur kadang bingung itu qiraah apa itu yang dipakai. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat dulur-dulur Cak Nur semua? Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang barokah, manfaah fid dini wa dunyal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat Cak Nur, terima kasih sudah mampir di Cak Nur Channel, CNC Cak Nur Channel. Memang Cak Nur Channel ini akan membahas yaitu kajian ilmiah santri salaf atau kita istilahkan KIS. Semoga kajian ilmiah santri salaf ini memberikan kemanfaatan kepada semua kaum muslimin muslimat yang ada di Indonesia khususnya, dan untuk kaum muslimin muslimat semua yang ada di dunia. Baik kaum muslimin wal muslimat, sahabat-sahabat Cak Nur yang berbahagia, pada pertemuan hari ini Cak Nur akan membacakan hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang berkenaan tentang sholat jamaah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza amma ahadukumun nasa, ketika salah satu dari kalian semua menjadi imam, mengimami masyarakat, mengimami orang lain, fal yukhaffif, maka hendaklah kalian jangan terlalu panjang-panjang, hendaklah kalian ringankan. Jangan terlalu panjang, jangan terlalu lama. Kenapa? Fa inna fihim as-saghira wal kabira. Karena dalam jamaahmu itu ada makmum yang masih kecil, ada yang sudah tua, ada yang sudah sepuh, wadha'ifa, dan ada juga yang dalam kondisi lemah, wadhal hajah, dan juga ada orang yang punya hajat. Jadi ikut kamu jamaah, menyempatkan dia sholat berjamaah, tapi setelah itu dia cepat-cepat pulang karena dia ada kebutuhan yang lain. Maka dari itu fa'idha sholla wahdahu falyusolli kaifasya. Beda ketika kamu sholat sendirian, kamu tidak menjadi imam, kamu sholat sendirian, kata Rasulullah, falyusolli kaifasya, maka terserah kamu sholat seperti apa. Kamu buat sholatnya panjang, monggo. Kamu buat sholatnya super panjang, monggo, terserah. Tapi nuwun sewu, kalau sampean menjadi imam, apalagi masjidnya di pinggir jalan raya, di situ banyak musafir-musafir yang ikut jamaah dengan kamu sebagai imam, tolong jangan panjang-panjang ketika kamu membaca surah-surah. Jangan kita baca surah yang panjang-panjang. Sahabat-sahabat dulur-dulur Cak Nur yang berbahagia, makna ijmal atau makna secara global hadis ini memberikan keterangan bahwa yursyidun nabi al-amin al-a'immah wa ulama al-muslimina lima fi at-taysir alal musallina fayakhudduhum an ala mulahadhatihim fi sholati wa adami tatwili al-mumalli wa tahfifi al-mukhalli madama imaman imma idza kana munfaridan falyusalli wal yutawwila li nafsihi ma syaa ma lam yakhsha khurujal waqti wa ila kana tafritan. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebagai umatnya, khususnya orang-orang yang mendapatkan kepercayaan sebagai imam-imam masjid.
imam-imam musola, imam-imam masjid ini atau ulama-ulamanya di situ ketika menjadi imam, Rasulullah mengatakan at-taisiru alal musallina. Adalah kalian ini ketika sholat dijadikan gampang, jangan dijadikan sulit. Artinya apa? Wa adamit tadwil, janganlah terlalu panjang. Adamit tadwil, tidak adanya panjang. Kenapa? Al-mumalli, karena menjadi bosan nanti. Jangan sampai gara-gara sampean kalian ketika menjadi imam, makmumnya ini bosan. Kenapa? Terlalu panjang. Mosok imam baca surah-surah yang panjang, Al-Baqarah misalnya. Gak mari-mari sarokaat dikuntek waktu nih mau coba Baqarah gitu. Kita lihat makmum kita ini ada orang tua, anak kecil, ada orang-orang yang punya hajat. Maka dari itu dianjurkan adanya takhfif. Cukup kita ringan-ringan saja. Ya misalnya kita baca Qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama. Rakaat kedua kita baca Qul a'udzu birabbil falaq ataupun Al-Ikhlas misalnya. Singkat-singkat saja. Yang penting umat, masyarakat, jamaah kita itu bisa istiqomah, semangat untuk mengikuti sholat jamaah. Maka dari itu sahabat-sahabat, dulur-dulur Cak Nur yang berbahagia, dalam hadis ini disimpulkan oleh beberapa ulama ada 2 poin penting yang kita ambil. Yang pertama yaitu istihbabu tahfifis sholati mura'atan lihalil ma'mun ma'a itmami arkaniha. Jadi sunnah membuat sholat itu ringan, tidak terlalu panjang. Kenapa? Mura'atan lihalil ma'mumi, karena menjaga kondisi makmum. Makanya ketika sampean jadi imam harus tahu situasi, kondisi sang makmum. Makmumnya sampean itu seperti apa? Yuk, jangan terlalu panjang-panjang. Malah sampean disunahkan sholatnya pendek-pendek saja, ringan-ringan saja. Ma'a itsmami arkaniya, tapi tetap rukun-rukun dari sholat itu tetap terpenuhi. Jangan sampai gara-gara sampean terlalu cepat akhirnya rukun-rukun sholat bisa hilang. Nuwun sewu, sebentar lagi kita melakukan sholat taraweh di bulan suci Ramadan. Biasanya itu ada beberapa dulur-dulur, sahabat-sahabat, kaum muslimin muslimat ketika jamaah taraweh itu ada di beberapa tempat itu yang super cepat. Wes, wah, cepet. Awas, hati-hati. Boleh sampean cepat, boleh sampean buat flash, gak masalah. Yang penting rukunnya sholat terpenuhi. Nah, jadi misalnya yang sering terlewatkan itu apa? Tumakninah. Kurang tumakninah. Kemudian Fatihah. Awas, hati-hati baca Fatihah itu. Karena pernah Cak Nur itu dengar sendiri ada imam itu baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, coba dulur-dulur semua ya, ditirukan Cak Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu baca Fatihah cap apa itu? Entah qiraah apa yang dipakai itu. Cak Nur kadang bingung itu qiraah apa itu yang dipakai itu. Jadi coba dulur-dulur pahami itu. Boleh, monggo sampean sholat cepat, monggo. Yang penting Fatihahnya harus jelas. Ya, Fatihahnya harus, karena Fatihah ini termasuk rukunnya sholat. Kalau Fatihahnya sampean tidak sah, otomatis sholat sampean tidak sah. Kalau sudah nyata-nyata sholat sampean ini batal, kok masih diulangi-ulangi terus, maka sholatnya sampean ini nanti akan mendapatkan dosa. Kok bisa, Cak Nur? Kok bisa mendapatkan dosa? Kok malah nggak dapat pahala? Karena sudah jelas-jelas sholatnya tidak sah. Artinya apa? Artinya akan terjadi tala'ub bil ibadah. Jadi tala'ub bil ibadah artinya membuat main-main ibadah. Nah ini hukumnya haram, dulur-dulur Cak Nur nggih. Yang kedua, al-hajah min umurid dunya udrun fi tahfifis shalah listighalil qalbi biha wan sirafil musalli an kamalil khusyu'i fiha. Kebutuhan daripada urusan-urusan dunia ini termasuk udur.
supaya sholat ini dipercepat, jangan terlalu lama. Kenapa? Karena akan terjadi istigholul qalbi biha. Jadi hati ini nanti akan sibuk mikir urusan dunia itu. Aduh, iya ini terlalu lama ini. Aduh, ini nanti jualan saya ini ndak laku nanti. Aduh, kalau terlalu lama mobil saya nanti dicuri orang. Kalau terlalu lama sepeda motor saya di parkiran diambil orang, misalnya loh nggih. Kalau terlalu lama, sehingga ada pikiran-pikiran yang bersifat duniawiyah tadi. Sehingga maka kita kalau sholat khususnya sebagai imam jangan terlalu panjang. Karena apa? Kalau terlalu lama, terlalu panjang malah menghilangkan kehusuan sholat itu sendiri. Baik dulur-dulur sahabat Cak Nur yang berbahagia, itulah yang bisa Cak Nur sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga apa yang Cak Nur sampaikan ini bisa memberikan kemanfaatan kepada kita semua, khususnya Al-Fakir sendiri. Semoga kita semua tetap diberikan rahmah, limpahan nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan jasmani rohani. Matur suwun semua dulur-dulur Cak Nur yang sudah ikut nimbrung atau ikut mantengi terus Cak Nur Channel. Jangan lupa dukung terus Cak Nur Channel ini dulur-dulur dengan memberikan komentar, like, subscribe, jangan lupa share juga. Semoga channel Cak Nur ini bisa berkembang dan memberikan kemanfaatan kepada kita semua sebagai orang muslim. Salam sukses dari Cak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.